Baik, nah secara keseluruhan mungkin seperti apa strategi dari BNI Asset Management begitu ya untuk alokasi aset sendiri di sepanjang tahun ini? Ya, mungkin rasanya mungkin saya berangkat gini dulu ya dari rate money market dan bond dulu. Ini udah normalize. Kalau tahun 2025 awal tidak normal karena sangat tinggi. Money market bisa 7% startnya. Terus kemudian yang beberapa bond juga 7% lebih flat itu. Terus turun banyak. Sekarang udah normalize. Artinya sekarang posisi bond itu dia akan mendeliver return yang positif tapi lebih normal gitu ya. Dan kalau dulu mungkin kontribusi capital gain di bond dan money market tuh bisa 40% dari total return. Tahun ini mungkin akan balik ke bawah 20%. Gitu. Jadi lebih normal. Nah itu satu kalau dari sisi menurut saya dari sisi bond potensinya seperti itu positif tapi udah lebih normal return. Nah makanya saya lebih positif sekarang kalau dari perspektif potensi return adalah di saham. Tahun lalu memang dari awal kita rasa bond performance-nya akan lebih baik gitu ya. Paling nggak benar dari sisi volatilitas, tapi total return di akhir tahun masih kalah sama saham. Nah tahun ini kita lebih positif tadi saham karena kita lebih ada dua. Kalau tahun lalu kita cuma bergantung sama valuasi yang rendah. Tahun ini ada growth sama valuasi. Jadi bisa bermain dua-duanya. Bisa bermain dua-duanya. Ada banyak saham yang tahun lalu mungkin dia earnings-nya turun, sekarang bisa jadi growth gitu kan. Yang value masih ada value, jadi value play gitu. Oke. Untuk yang growth ini sendiri apakah artinya akan berfokus kepada saham-saham yang memang growth-nya sudah tinggi artinya akan semakin tinggi lagi atau justru mencari mungkin saham-saham baru begitu yang growth-nya masih ada potensi lebih tinggi lagi? Bisa dua-duanya. Cuman menurut saya yang lebih simple adalah yang tahun lalu udah turun banyak dari sisi EPS, tahun ini dia normalize aja, itu udah jadi ada growth story gitu kan. Memang lebih ke arah optik, tapi kita lihat ini jadi pembalikan gitu dari bisnis mereka dari tadinya turun, sekarang tahun ini tumbuh, walaupun selama 2 tahun kira-kira stagnan, berarti ini tapi udah trajektorinya udah growing lagi. Mungkin Anda bisa melihat ataupun juga memberikan gambaran ya seperti apa mungkin perdagangan di awal tahun 2026 ini akan berjalan begitu. Ya, kalau lihat yang opening tadi ya, memang saham-saham yang naik ini masih melanjutkan topik yang tahun lalu gitu. Jadi metal mining, precious metal seperti gold driven atau copper ini masih naik. Terus kemudian saham-saham konglomerasi juga masih naik dan saya rasa itu banyak supportnya juga. Ada pagi ini juga ada cerita beberapa konglomerasi melakukan corporate action akuisisi. Jadi cerita topik investment thesis yang sebelumnya rasanya masih berjalan untuk terutama untuk sektor seperti metal mining dan konglomerasi. Nah, memang yang saya masih tunggu adalah di gimana saham-saham yang lain seperti banks ini yang masih value, potensi ada cerita growth ini bisa menambah amunisi pergerakan ISG tadi. Jadi makanya kalau analis memperkirakan ini harusnya bisa lebih dari 9.000, 10.000 atau lebih dari itu. Saya tidak merasa bahwa itu tidak mungkin karena sebenarnya memang masih ada amunisi lain selain yang tadi saham metal mining dan konglomerasi tadi. Artinya meskipun penguatan sudah cukup signifikan ya di sepanjang tahun lalu, tapi growth untuk lebih signifikan lagi juga cukup masih terbuka lebar berarti di tahun ini. Betul, karena kalau kita ambil proksinya IDX30, LQ45 ini tradingnya masih di bawah masih di bawah 1 standar deviasi, jadi masih sangat under value. Beda dengan ISG ini udah close to average PE historisnya gitu. Nah tadi Anda menyampaikan bahwa ceritanya masih kurang lebih sama begitu seperti tahun lalu, masih melanjutkan tren tahun lalu, cerita tahun lalu begitu. Tapi secara jangka waktu kira-kira berapa lama sih sebetulnya cerita ini masih akan bertahan di market kita? Iya, saya rasa nanti mungkin kuartal 2 akan lebih kelihatan. Jadi results kuartal 1 udah selesai semua, terus kemudian kuartal 2 mulai dari bisnis tahun yang baru gitu kan ya. Maksudnya di kuartal 2 akan kelihatan bisnis yang sudah berjalan di 2026. Nah, saya merasa di situ baru akan terlihat yang tadi saya bilang sektor-sektor lain seperti banks, terus kemudian otomotif, terus kemudian selected consumers dan retailers ini beda gitu dengan sektor yang metal mining tadi. Nah, kita akan lihat performance-nya, ekspektasi saya harusnya lebih baik gitu kan dibandingkan tahun lalu dengan tambahan cerita growth-nya tadi. Nah, terus yang kedua adalah tadi dividend play-nya kan udah mulai kelihatan, udah mulai cum date gitu, announcement dividend final dividend udah keluar. Nah, ini sini akan kelihatan bahwa apakah terjadi atau tidak harapannya bahwa big cap mainstream stock ini bisa perform lebih baik gitu dari sisi fundamental dan diikuti nanti dengan harga sahamnya. Nah, kalau itu terjadi, saya melihat ada potensi rotasi gitu. Dari tadinya mungkin yang setahun lalu juga sudah banyak naik dari sisi conglomerate stock dan metal mining, mereka akan melihat ini ideas yang lain ini udah mulai jalan, bisa saja mulai ada rotasi ke situ.
Terus kemudian bila itu terjadi foreign inflow kemungkinan juga akan lebih banyak masuk ke sana karena memang sangat liquid kan. Di sana mereka bisa masuk secara besar. Oke, tapi cerita atau narasi yang dibutuhkan begitu untuk tadi menggerakkan sektor-sektor yang masih lagging ini apa artinya? Apakah memang balik lagi tadi ke pertumbuhan ekonomi secara kuartal 1 ataupun juga secara keseluruhan begitu? Apa yang menjadi mungkin cerita utama yang bisa menggerakkan? Karena kalau kita throwback lagi kan cukup banyak sebetulnya sentimen-sentimen begitu mulai dari stimulus, kemudian juga pembagian dividen dan lain sebagainya begitu. Tapi masih belum mampu menggerakkan khususnya untuk sektor finance, Mas Faras. Yang satu-satunya yang harus ditunjukkan adalah itu reflect ke laporan keuangan dia. At least di first Q. Kalau banks agak lebih cepat tuh. Jadi tiap bulan kita bisa track. Mereka kan publish tiap bulan. Nah, even nanti berarti di Februari udah kelihatan nih performance Januari walaupun cuma baru 1 bulan gimana dibandingkan Desember atau dibanding year on year Januari. Ada slightly improvement nggak? Paling nggak kalau kita pengen lihat tuh dari misalnya NIM pressure-nya konsisten nggak? Bertahan gitu. NIM bertahan artinya nggak kompres. Terus kemudian kedua provisioning terhadap NPL apakah udah mulai trending down atau enggak? Sebenarnya kuartal terakhir tahun lalu tuh udah mulai kelihatan ya udah agak slowing down. Kita berharap kalau itu berlanjut terus trajektorinya nih ada potensi bahwa benar banks nih secara EPS bisa growing. Terus kemudian yang terakhir yang kita pengen lihat juga demand terhadap loan-nya. Kan itu yang kemarin terpukul parah kan. Demand terhadap loan itu sangat sangat berat terutama untuk yang working capital. Untuk investment beberapa masih ada, refinancing masih besar gitu. Dan kita pengen mungkin yang working capital ini mulai menunjukkan ada pertumbuhan. Oke, ini berarti time wise tadi kuartal 1 ya paling tidak bisa terlihat ya? Iya, mungkin lebih banyak di kuartal 2. Kuartal 1 udah kelihatan semua, indication udah keluar, itu kuartal 2 orang mulai digest, kalau first Q-nya impression-nya sangat baik dibandingkan tahun lalu, seharusnya itu akan mengconfirm gitu bahwa ini ada cerita story, growth story yang bisa kita lihat dibandingkan cerita tadi selain metal mining dan conglomerate stocks. Oke,